Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil umam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Dalam hidup ini kita sangat mengharapkan, mendambakan dan mengimpikan yang namanya kehidupan yang penuh berkah. Makanya setiap kita bertemu, kita masuk rumah, kita mengucapkan salam. Setidaknya ada 3 doa kita pada salam itu: keselamatan, rahmat dan berkah Allah. Semoga dilimpahkan kepada kita semua. Rezeki yang kita minta adalah rezeki yang berkah. Bukan banyak tapi berkah. Kita pengen rezeki kita banyak, tapi jauh lebih penting adalah keberkahan dalam rezeki. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa barakatan fir rizki. Ada orang pengantin, kita doakan mereka barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fil khair. Ya Allah, berkahilah keduanya dan pertemukanlah mereka di dalam kebaikan. Anak-anak kita selalu doakan Allahumma barik auladi. Ya Allah, berkahilah anak-anak kami. Warzuqni birrahum, karuniakanlah kepada kami kebaikannya. Wala tadurruni fajirahum, jangan engkau susahkan kami dengan keburukannya. Jadi keluarga berkah, anak berkah, rezeki berkah, insyaallah kehidupan kita penuh berkah. Lalu pertanyaan hadirin yang berbahagia, bagaimana cara meraih keberkahan itu? Karena doa kita tidak cukup tanpa ada usaha ikhtiar. Setidaknya ada 2 yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, hadirin yang berbahagia, untuk meraih keberkahan itu jaga iman dan takwa kita. Pelihara iman dan takwa kita. Ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jikalau sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka pasti kata Allah, saya akan limpahkan keberkahan itu dari langit dan dari bumi ini. Maka keluarga yang ingin mendapatkan berkah, maka kepala keluarga sampai anak-anaknya harus beriman dan bertakwa kepada Allah. Kota ini, negeri ini akan mendapatkan berkah dari Allah kalaulah pemimpin sampai rakyatnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan mendapatkan berkah dari Allah kalaulah kita hadirin yang berbahagia beriman dan bertakwa tapi sampai akhir Ramadan. Iman takwa kita bukan hanya di Ramadan, tapi sampai akhir ajal menjemput kita. Ya. Kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah manusia-manusia yang rabbani, yang senantiasa beribadah kepada Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah bukan hanya di Ramadan, tapi juga di luar Ramadan. Ini yang pertama, hadirin yang berbahagia. Yang kedua, untuk meraih keberkahan hidup
adalah memuliakan kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Kita semua yang hadir di sini belum tentu adalah orang tua, tapi sudah pasti bahwa kita ini adalah anak yang memiliki kedua orang tua. Orang tualah kita yang menjadi asbab yang paling berjasa dalam hidup kita ini. Ayah yang banting tulang, peras keringat, keluar pagi, pulang malam, hujan kehujanan, panas kepanasan. Ibu kita lebih-lebih, Pak. Dia mengandung kita selama 9 bulan. Dan itu diakui dalam Al-Quran begitu sakitnya, wahnan ala wahnin, sakit di atas sakit. Kita ini bapak-bapak tidak pernah mengandung, makanya kita tidak merasakan. Tapi kalau kita mau rasakan, kita beli kelapa muda, kita ikat di perut, baru kita bawa selama 9 bulan. Kurang lebih seperti itulah sakitnya ibu kita mengandung. Betul tidak, Bu? Itu betul. Lalu kemudian melahirkan kita dengan bercampur air mata dan keringat, begitu sakitnya. Berlumur darah ibu kita melahirkan kita. Lalu kemudian menyusui kita 2 tahun, merawat dan membesarkan kita. Lalu kenapa setelah kita tumbuh, remaja, dewasa, berkeluarga, terkadang kita lupa akan jasa-jasa kedua orang tua kita. Betul kita sudah menikah, betul kita sudah berkeluarga, tapi jangan gara-gara istri, jangan gara-gara suami, jangan gara-gara keluarga kita menghalangi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka suami yang baik adalah suami yang mendorong istrinya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Istri yang baik adalah istri yang mensupport suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Makanya dalam agama tidak ada perbedaan sekat antara orang tua dan mertua. Siapa yang berbuat baik pada mertuanya, maka pahalanya sama dengan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan siapa yang durhaka kepada mertuanya, maka dosanya juga sama dosa durhaka kepada kedua orang tua. Kita mampu menyekolahkan anak kita setinggi-tingginya, tapi terkadang kita tidak mampu menanggung pengobatan orang tua kita. Kita mampu membangun rumah untuk istri dan anak-anak kita. Bahkan ada orang mampu membangun rumah 3 lantai hanya untuk burung walet. Tapi rumahnya orang tuanya tidak pernah diperbaiki. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah akan kita dapatkan manakala kita mendapatkan ridhonya kedua orang tua. Kebahagiaan dalam keluarga, kesuksesan dalam karir akan kita raih, kita dapatkan manakala kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa suhtullahi fi suhtil walidain. Murkanya Allah juga tergantung pada murkanya kedua orang tua. Kegagalan dalam karir, kehancuran dalam rumah tangga akan kita dapatkan manakala kita durhaka kepada kedua orang tua. Keluarga yang berkah, keluarga yang mendapatkan keberkahan adalah keluarga seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka maksimalkan bakti kita kepada kedua orang tua, cukupkan kebutuhan orang tua kita, maka keberkahan itu akan kita raih. Siapa yang menjadikan orang tuanya seperti raja, ya, maka rezekinya, kebahagiaan, kesuksesan akan dia raih. Tapi siapa yang menjadikan orang tuanya seperti budak, maka kegagalan, kehancuran dia akan rasakan.
Dalam Al-Quran, hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, memerintahkan kita, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Aku perintahkan kalian wahai manusia untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua itu diletakkan setelah perintah beribadah kepada Allah. Bayangkan Pak, ulama kita mengatakan bahwa ibadah kita ditolak oleh Allah. Salat, puasa, haji kita setiap tahun, umrah kita setiap bulan ditolak oleh Allah, manakala kita durhaka kepada kedua orang tua. Dan di situ Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, berbuat baik. Jadi bukan membalas kebaikan orang tua. Karena memang ternyata hadirin yang berbahagia, seorang anak tidak ada yang mampu membalas kebaikan kedua orang tuanya, yang hanya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita gendong orang tua kita berangkat tanah suci dari Makassar ke Mekah, tawaf di depan Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah. Itu belum mampu membalas setetes air susu ibu kita. Lalu berapa kali orang tua kita begadang satu malam karena kita menangis sampai subuh. Berapa kali orang tua kita terpaksa menunda sholatnya karena kita minta ingin dicebokin. Berapa kali kita bermaksiat, berdosa kepada kedua orang tua kita. Sebagai penutup hadirin yang berbahagia, saya ingin menyampaikan satu kisah inspiratif dari seorang tabi'in. Dia hidup di zaman Rasulullah, tapi dia tidak sempat bertemu dengan Rasulullah, maka dia dinamakan tabi'in. Yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia seorang pemuda yang soleh dan dia memuliakan kedua orang tuanya. Dia merawat ibunya yang sedang sakit dan dia mencukupkan kebutuhan dan menuruti perintah-perintah orang tuanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Umar dan Ali, "Ya Umar, Ali, cari Uwais Al-Qarni. Dia adalah tabi'in sebaik-baik tabi'in. Minta kepadanya supaya dimohon ampunkan atas segala dosa-dosamu." Bayangkan Pak, siapa itu Uwais Al-Qarni? Dia adalah seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dia cukupkan kebutuhan orang tuanya. Dia turuti segala perintah dan kemauan ibunya. Bahkan suatu ketika hadirin yang berbahagia, ibunya ingin berangkat ke tanah suci, tapi ibunya tidak memiliki ONH, apalagi ONH plus, ongkos naik haji. Maka digendonglah ibunya ini berangkat menunaikan ibadah haji dari Yaman, berangkat ke tanah suci. Di depan Ka'bah dia tawaf, dia gendong ibunya. Dia sa'i antara Safa dan Marwah, dia gendong ibunya. Di depan Ka'bah dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah ibuku, ampunilah dosanya ibuku." Dengan berlinang air mata, ibunya berkata kepada Uwais, "Uwais, kenapa kamu tidak mohon kepada Allah supaya diampuni dosamu, nak? Kenapa cuma dosanya ibu yang kau doakan?" Uwais berkata, "Ibu, dengan diampuni dosa-dosamu, maka Allah akan memasukkan engkau ke dalam surganya. Dan dengan dimasukkan engkau ke dalam surganya, maka ridhonya Allah akan kurai." Saya kira ini yang bisa saya sampaikan kepada hadirin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wassa'ada. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.